Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, thank you so much buat Anda yang sudah subscribe di channel Tom MC Ifle. Karena hari ini saya mencapai lebih dari 100.000 subscriber. Yeah, thank you so much. Hari ini saya berada di Profit Max Workshop. Ini adalah sebuah workshop yang saya adakan untuk teman-teman yang punya problem dengan profit. Saya mengajarkan banyak sekali tools yang membuat para pengusaha bisa meningkatkan profit dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, hari ini saya ingin melakukan interview kepada banyak business owner yang akan menyampaikan berapa modal pertama mereka saat memulai bisnis dan berapa besar bisnis mereka hari ini. So, Anda bisa terinspirasi untuk memulai bisnis dengan modal yang kecil. Banyak sekali orang yang ingin berbisnis, tetapi selalu mengatakan kurang modal dan mengatakan bahwa tidak bisa membuat bisnis karena tidak ada ide. Hari ini saya akan memberikan bisnis modal kecil yang bisa Anda lakukan, yang sudah terbukti membuat banyak pengusaha sukses besar. Saya akan memberikan Anda bukan hanya bisnisnya apa, bukan hanya modalnya berapa, tapi Anda juga bisa belajar hasilnya sebesar apa. Yang pertama adalah catering anak sekolah. Ini satu hal yang cukup menarik. Ada teman-teman di luar sana yang saya bina yang mengatakan bahwa ketika mereka memulai sebuah bisnis, mereka memulai bisnis dengan modal yang sangat-sangat kecil. Modalnya waktu itu hanya 250.000, tetapi bisa menghidupi keluarga selama 1 bulan. Kok bisa? Karena mereka membuat sebuah catering untuk anak-anak sekolah, lalu kemudian dimasaklah makanan-makanan yang penampilannya menarik. Misalnya nugget, ya, kemudian ada udang-udangan, telur, bakso, dan seterusnya, tetapi sehat. Nah, apa yang menarik adalah income dari 250.000 bisa menghasilkan penjualan 500.000. Dari modal 250.000 bisa mendatangkan penjualan 500.000. Dan kalau ini diputar selama 1 bulan, Anda bisa hitung sendiri jumlahnya berapa. Kedua adalah reseller. Ibu-ibu yang tidak memiliki modal besar bisa menjadi reseller. Reseller apa? Reseller apapun. Menjadi reseller modalnya sangat minim. Modalnya adalah teman. Modalnya adalah kawan. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman untuk tidak bisa menjadi reseller. Yang ketiga ada, kalau Anda pernah mendengar istilah cuci gosok. Bisnis cuci gosok relatifly sangat-sangat dibutuhkan. Meskipun sifatnya harus ada tenaga yang keluar. Nah, apakah bisnis cuci gosok ini adalah bisnis yang akan booming? Yes, karena bisnis cuci gosok adalah cikal bakalnya laundry. Dan laundry untungnya cukup baik. Nah, buat teman-teman yang berpikir kira-kira modal cuci gosok berapa sih? Kalau Anda datang ke rumah, ya otomatis jumlah rumah yang bisa Anda kunjungi dalam 1 hari memang relatif sedikit. Maksimum mungkin 2 per hari, 8 per minggu. Tapi kalau kita berlangganan, kayak misalnya contohnya saya pernah langganan cuci gosok 1 bulan itu 750.000 sampai 1 juta. Kalau sekarang sudah kira-kira 1,5 juta. Kalau misalnya 1 rumah 1 bulan 1,5 juta, 8 rumah bisa berapa? Dan
saya yakin kalau Anda punya energi untuk melakukan itu, cuci gosok bisa jadi satu opsi. Berapa modal awalnya? Modal awal pertama kali kalau bisa disebutkan mungkin di bawah 20 ya. Di bawah 20 Karena juta. kita jujur kita remote. Jadi modal 20, akhirnya bisa kumpul-kumpul duit, Betul. punya 100 juta, akhirnya punya kantor sendiri. Punya kantor Nah, sendiri. hari ini berapa sales atau revenue yang dicapai rata-rata per bulan atau per tahun? Rata-rata per tahun kurang lebih sekitar per tahun ya 1 M-an aja. 1 M 1 tahun dari modal 20 juta. Betul. Karena gini, kalau yang penting mulai dulu, setelah mulai kita bisa punya banyak kesempatan untuk berkembangnya. Betul sekali. Thank you, bos. Sama-sama. Ada Bos. website nggak? Ada website. Websitenya apa? Digitalindo.co.id. Top, Marco Oke. Top. Yang keempat adalah antar jemput anak sekolah. Kemarin saya baru temu dengan salah satu pengusaha travel yang sempat kesulitan untuk menyewakan mobilnya. Lalu kemudian dia beralih ke bisnis antar jemput anak sekolah. Dan apa yang menarik adalah bisnis antar jemput anak sekolah, dia punya satu mobil pertama, 1 bulan bisa menghasilkan satu bulan bisa menghasilkan 10 sampai 11 juta. Lalu kemudian dia pakai mobil yang kedua. Awalnya dia jalanin sendiri, dia bawa mobil sendiri. Mobil yang kedua dapat 10 juta juga. Dia punya 3 mobil, mobil yang ketiga dijalankan 10 juta juga. Nah, jadi cicilan bulanannya untuk mobil tersebut 3,5 sampai 4 juta. Jadi dia masih ada sisa sekitar 6 juta per bulan. Dapat 3 mobil. Cicilannya dibayar, dapat income. Di Sumbar ada pengusaha keripik jange. Keripik jange itu keripik kulit, ya, kerupuk kulit. Nah, kerupuk kulit ini modal awalnya adalah 200.000 perak, ya, karena terlalu sederhana. Modal 200.000 bisa jadi 30 bungkus. Lalu kemudian dijual ke toko-toko, lalu kemudian jual dengan harga Rp15.000. Ya, jadi dapatnya Rp450.000 untuk satu putaran. Rp200.000 dapat Rp450.000. Lalu apa yang dia lakukan adalah bekerja sama dengan lebih banyak toko-toko untuk menaruh atau menyimpan keripik jangkek ini. Karena rasanya enak, dia mengatakan, "Bu, saya nggak konsinyasi, boleh nggak dibeli? Meskipun sedikit." Ternyata, oke, ada yang mau. 15 itu kecil buat toko-toko oleh-oleh. Dan bisa dikatakan sangat-sangat sangat-sangat cepat untuk jual 15 bungkus. Apalagi kalau hari liburan. Dan sekarang bisnis beliau bertumbuh cukup besar dan memiliki lebih banyak varian untuk oleh-oleh makanan ringan. Yang keenam adalah jual donat. Tahukah Anda, donat itu modalnya kecil, hasilnya banyak, dan laris. Senang untuk dimakan. Waktu saya kecil, mama saya jualan donat. Ya, ada donat tepung, ada donat kentang. Ya, donat tepung itu kalau modal ya antara 60.000 sampai 100.000 rupiah. Diolah bisa jadi banyak donat. Kalau kecil-kecil banyak, kalau mau jual murah ya banyak. Dan kalau Anda kreatif dengan topping-toppingnya, maka Anda bisa jualan donat dalam tray plastik, ya, kemudian dititip di warung, lalu kemudian bisa menjadi bisnis yang rutin bisa Anda lakukan. Ya, kalau nggak habis, bagi-bagi biasanya. Ya, tapi kalau misalnya habis, ya habis. Nanti mau mulai bisnis,
berapa modal pertama yang mau dialokasikan untuk bisnis? Rencana saya sekitar 300 juta. 300 juta modal pertama ya. Target penjualannya berapa? Dari uang 300 juta harus menghasilkan berapa? Minimal 500 juta lah Oke. untuk pertama kali. Siap. Mantap. Bisnis retail ya? Betul. Mantap, mantap. Yang ketujuh adalah jual es krim. Es krim bikinnya gampang. Ya, apalagi sekarang udah ada pop ice, udah ada maizena, udah bisa pakai apa namanya? Essence atau bisa pakai ya apa namanya? Essence strawberry, essence coklat, essence apa. Itu semua sudah banyak dan mudah sekali bikinnya. Dan lembut. Bukan hanya mudah, lembut. Jadi modelnya cuma tepung maizena, pop ice, susu dimasak, setelah dingin dimasukkan ke dalam cup, lalu dimasukkan ke dalam freezer, dia membeku, rasanya kayak es krim. Dan ini kalau dijual misalnya 3 ribuan, 2 ribuan, Anda bisa laku cukup rutin atau mendapatkan uang atau income rutin hanya dari jual. Yang kedelapan, bukan untuk Anda yang sama sekali tidak punya modal, tetapi yang punya aset seperti rumah, tetapi rumahnya kosong. Nah, alih oleh Oyo, ya, diambil alih oleh Red Doors, diambil apalagi kalau tempatnya di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan ada parkiran, dipasang Red Doors. Lalu kemudian ada minimum requirement di sana, Anda dijualkan oleh Red Doors, Anda dapat income yang rutin. Karena dijual kamarnya harian, bukan bulanan. Kalau kos-kosan kan bulanan, kalau ini harian. Nah, kalaupun Anda hanya jualan pas weekend, misalnya di Oyo, Airy, Red Doors, lalu kemudian Anda bisa mendapatkan income dari online travel agent seperti ini, meskipun cuma jualan weekend, itu sudah cukup bagus, cukup lumayan, apalagi kalau kamarnya banyak. Modal pertama waktu memulai bisnis berapa? Modalnya nggak sampai 5 juta ya. Nggak sampai 5 juta. Karena memang 5 juta plus keberanian. Ya. Iya, 5 juta itu modal pertama karena kita langsung prioritas bikin website. Oke. Ya, bikin website dan iklan sebetulnya. Oke. Jadi iklan. Nah, cateringnya hari ini sudah menghasilkan apa? Rata-rata satu bulan omset berapa? Satu bulan ini omset kisaran 200 sampai 300 juta. 200 sampai 300 juta. Sebulan. Ya, dengan bisnis bimbelnya masih ada? Kalau bimbel sudah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi sudah beralih fokus ya, langsung beralih langsung fokus Iya. ke bisnis catering. Iya. Thank you so much. Yang ke-9 ini adalah conventional business, yaitu trading. Trading apa? Warung. Ada sebuah persepsi di mana kalau yang namanya warung itu nggak untung. Padahal warung itu jauh lebih menguntungkan daripada minimarket yang cost-nya sudah besar. Warung itu kan simple, ya, buka tutup sesuai dengan jam kita, dan itu adanya di rumah. Lalu kemudian barangnya datang dari mana? Nah, Anda bisa pergi ke ralali.com. Di sana Anda bisa mendapatkan barang-barang dengan harga grosir, khusus Anda yang ingin membeli barang murah. Dari sana Anda bisa markup harganya, dan akhirnya Anda punya deh bisnis retail kecil-kecilan dengan modal semampu Anda. Yang ke-10 adalah bisnis jus atau jual minuman. Jus bisa dikatakan minuman yang long lasting. Artinya apa? Siapapun malas kalau harus ngejus sendiri.
Sementara kalau Anda bilang ini fresh, ya, guava fresh, mango fresh, di depan sekolah anak saya ada bapak-bapak jualan jus pakai sepeda. Satu jus harganya 10.000, ada yang 15.000. Dan Anda bisa hitung sendiri, modal buah potong ditambah es di jus harganya berapa. Anda hitung sendiri. Dan ternyata setiap hari pasti laku, setiap hari pasti habis, setiap hari pasti habis. Kenapa? Kalau nggak habis, dia nggak pulang. Dan ini adalah 10 bisnis dengan modal kecil yang bisa Anda lakukan dari rumah dengan kapital yang minimal, dengan hasil yang maksimal. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.